Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tanggal 13 Maret 2023, saya D.Ilham Muhammad Burhan akan menyampaikan materi tentang penyakit chlamydiasis pada kucing, penyakit mata, chlamydiasis. Chlamydiasis itu, jadi kalau yang pada umumnya itu yang paling nampak itu penyakit mata pada kucing, yang mana radangnya sebenarnya awalnya bukan radang matanya, tapi radang konjungtiva atau palpebra atau selaput atau kelopak mata. Radangnya itu. Jadi radangnya adalah kelopak matanya. Jadi sampai bola mata nampak menonjol. Nah, lama-lama akhirnya matanya pun, bola mata itu juga akan menjadi radang parah sehingga mengakibatkan kebutaan. Itu chlamydiasis. Ya. Jadi gambarannya itu dulu. Jadi penyakit chlamydiasis ini atau penyakit mata pada kucing ini biasanya menyerang kucing pada usia rata-rata di 2 bulan, 1,5 bulan, 2 bulan. Bukan di awal ya. Kalau di awal itu mata kucing yang nutup masih di usia kurang lebih 1 minggu, 2 minggu, itu awalnya memang secara alamiah kan memang belum membuka. Nah, biasanya karena kena air susu daripada induknya, sehingga ketika terkena air susu induknya sehingga mengakibatkan mata tersebut terinfeksi oleh bakteri sehingga radang. Nah, tapi itu juga bisa berlanjut menjadi chlamydiasis karena bakteri itu akan tumbuh ketika banyak mengandung protein. Nah, susu itu kan proteinnya tinggi. Jadi ketika ada makanannya bakteri atau virus, otomatis ketika sudah ada itu penyakit lain akan masuk, termasuk chlamydia. Nah, jadi biasa menyerang pada usia antara 1,5 bulan, 2 bulan, kadang-kadang sampai usia 5-9 bulan juga masih terserang. Tapi rata-rata itu terjadi di umur di bawah 3 bulan, di atas 1 bulan. Itu chlamydiasis. Jadi pokoknya sampai mata kelihatan menonjol. Jadi parah. Jadi kalau Bapak Ibu baca di internet kematiannya rendah, enggak, kematiannya tinggi. Karena penyakit ini selain menginfeksi mata, konjungtiva mata, juga menginfeksi saluran pernafasan. Nah, matinya ini karena infeksi pada saluran pernafasan. Mata juga mengakibatkan buta. Jadi kalau penyebabnya adalah bakteri Chlamydia felis atau Chlamydia pesitaki. Kalau nggak salah saat saya kuliah dulu ini yang membawa burung. Jadi virus ini vektornya adalah burung. Pesitaki ini nama burung pesitaki. Termasuk penyakit flu burung itu dulu yang membawa adalah burung pesitaki. Kemudian termasuk kalau nggak salah corona pun yang membawa burung pesitaki. Nah, burungnya mah nggak apa-apa, tapi dia sebagai vektor, sebagai pembawa. Jadi penyebab daripada penyakit chlamydiasis ini adalah bakteri Chlamydia felis pada kucing atau Chlamydia pesitaki. Karena Chlamydia ini juga tidak hanya menyerang pada kucing sebenarnya, termasuk pada ayam. Makanya kadang-kadang ada kan ayam yang matanya nonjol, ya itu sama, penyebabnya sama. Jadi nanti kurang lebih pengobatannya adalah sama. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian faktor penyebab kenapa terjadi chlamydiasis ini
Ini adalah biasanya memang karena induk yang anaknya banyak. Induk anaknya banyak, susu rebutan. Nah, susu rebutan, nah akhirnya kekurangan gizi. Nah, ketika kekurangan gizi, terutama ASI. ASI ini kan membawa antibodi dari induk, antibodi maternal. Jadi antibodi maternal itu antibodi yang diturunkan dari induknya. Nanti antibodi maternal, Jadi, karena setiap induk itu pasti punya antibodi. Ya, kalau induk itu kan baik sehat maupun sakit, pasti pernah terinfeksi chlamydia. Hanya ada yang sehat karena dia punya kekebalan yang bagus, ada yang sakit. Yang sakit ketika dia sampai hidup, kemudian dia Kemudian dia hidup kemudian melahirkan, itu pada tubuhnya itu mengandung antibodi, di antaranya chlamydia. Hampir semua penyakit dia memiliki antibodi dari lapangan. Nah, kemudian ketika menyusui, antibodi tersebut diturunkan kepada anaknya. Kemudian pada saat bunting sama diturunkan ke anaknya melalui plasenta dengan aliran darah. Nah, kemudian setelah melahirkan, yaitu tadi melalui air susu. Ketika air susunya kurang, otomatis kekurangan gizi, kekurangan antibodi, sehingga lebih rentan terkena penyakit, termasuk penyakit chlamydia. Itu faktornya itu. Berarti induk yang anaknya terlalu banyak sehingga kurang gizi. Yang kedua, kekurangan sinar matahari. Banyaknya rata-rata ini penyakit rumahan. Jadi kucing rumahan. Kalau kucing liar malah jarang. Kalau kucing ring rumahan sering terjadi karena kekurangan sinar matahari, sehingga kelembaban tinggi, sehingga rentan terinfeksi. Ya, kemudian sama sirkulasi udara. Ketika sirkulasi udara ini katakanlah kurang bagus, otomatis contoh kenapa kucing rumahan? Karena kucing rumahan itu kan di dalam rumah. Ketika sirkulasinya bagus, berarti kan bakteri, virus, jamur itu kan hanya di sekitar situ. Tetapi kalau kucing yang liar, itu kan dia di alam, oksigennya bagus, artinya bakteri itu ya lebih banyak, tetapi karena sirkulasi bagus sehingga tidak menetap di situ. Jadi kucing ataupun bakterinya kan tidak menetap di situ. Tapi kalau rumahan kan kucingnya juga di situ, kemudian bakterinya juga tetap di situ. Bentar kuliah sebentar Bu, bentar. Ini saya telepon balik. Ya. Aku kuliah sebentar. Ya. Jadi akhirnya bakteri itu ketika rumahan, bakteri itu contohnya nempel di tembok, nempel di lantai. Nah itu kan namanya persisten. Persisten itu seperti PKI, bahaya persisten. Jadi tetap ada bahaya laten dan persisten, terus bertahan di dalam lingkungan, di dalam tubuh hewan yang menginfeksi. Jadi persisten itu kayak ideologi saja, jadi laten dan persisten. Nah, itu kemudian setelah itu karena sanitasi atau kebersihan lingkungan. Jadi contoh kotoran nggak pernah dibersihkan, namanya kotoran kan mengandung protein, amonia, nitrogen. Nah, amonia yang bau itu kan amonia. Nah, amonia itu kan NH3 mengandung nitrogen. Dan nitrogen itu makanannya bakteri dan virus. Nah, kemudian setelah itu ketika bau amonia otomatis akan mengiritasi. Contoh kita ada yang memasak ikan asin gitu ya. Itu kan kita bisa jadi perih. Nah, itu kan mengiritasi entah pernafasan, entah mata. Sama, ketika amonia ini di kandang tinggi, otomatis akan mengiritasi hidung, mata. Nah, ketika sudah teriritasi akan menjadi radang. Ketika radang, otomatis ketika ada bakteri atau virus atau apapun yang menempel, langsung akan berkembang. Karena kalau sudah radang kan membuka berarti ada darah. Ketika ada darah itu menjadi makanannya mereka, menjadi media. Bisa dipahami sampai situ ya. Karena kalau yang paling penting yang disampaikan kepada masyarakat itu, karena kalau yang namanya tadi bakteri itu hanya sekadar kita ilmiah saja.
Tapi kalau yang bermanfaat itu tadi justru keterangan saya faktor penyebab tadi. Kenapa terjadi chlamydiasis? Itu tadi karena anaknya banyak, karena kekurangan gizi dan sebagainya. Itu yang paling penting. Kalau ini mah boleh tahu boleh enggak lah. Itu mah ranahnya ranah ilmu kesehatan. Artinya kan klien butuhnya sehat, bukan butuh ilmu. Kadang-kadang kan kesalahan oknum dokter kadang-kadang kan menyampaikannya yang terlalu teoritis tapi tidak bisa diterapkan. Untuk apa? Dikasih tahu ini chlamydiasis itu oleh chlamydia pistaki ya penting tidak penting sekedar pengetahuan. Nah kemudian yang berikutnya nutrisi. Nah makanan biasanya banyak terjadi pada kucing yang makanannya itu makanan pelet, makanan komersil. Nah ketika makanan komersil ini sebenarnya tingkat kualitas makanan ini kurang. Mau sebagus apa mereknya kurang. Nah kemudian otomatis ketika kurang ini pasti akan mengakibatkan dia produksi antibodi itu menjadi kurang. Nah beda dengan kucing-kucing alam. Kucing alam itu makannya kan asli protein hewani. Contohnya mereka bisa makan kadal, tapi itu protein. Bisa makan kodok, tapi itu protein. Makan belalang, tapi karena dia makan karnivora. Karena kucing ini tidak butuh karbohidrat. Dia karena karnivora murni. Nah makanya kalau kucing-kucing liar itu jarang sakit, termasuk chlamydiasis. Lah, tapi saya punya kucing kampung sakit ya karena kucingnya ada di rumahan. Makanya bahasa saya bukan kucing ras, tapi kucing rumahan. Jadi mau kucing ras mau kucing kampung selama itu rumahan dan tidak benar katakanlah cara pemeliharaannya tetap punya risiko yang sama. Tapi mau kucing ras ketika dia liar ya cenderung lebih sehat gitu ya. Pahamnya itu. Jadi yang berikutnya adalah gejala klinis. Jadi gejala klinis di awal masa inkubasi dulu. Jadi kalau masa inkubasi itu mulai terinfeksi sampai dia muncul gejala klinis. Contohnya katakanlah ada kucing yang sakit chlamydiasis matanya bengkak itu, kemudian ada kucing sehat. Ya kucing sehat ini pasti akan tertular. Pasti tertular kalau nggak dipisahkan. Nah ketika tertular dua kemungkinannya, satu dia menjadi sakit, dua menjadi tidak. Ketika yang sakit berarti karena sistem imunnya rendah. Kalau yang sehat karena sistem imunnya tinggi. Kalau tertular sama-sama tertular, tidak ada yang tidak tertular. Nah, karena itu penularannya semua penyakit infeksi itu 100%, dekat pasti tertular. Nah, kemudian ketika dia imunitas rendah akan nampak gejala klinis daripada chlamydia tersebut adalah 3 hari sampai kurang lebih 7 sampai 10 hari lah. Jadi rata-rata antara 3 hari sampai 1 minggu. Nanti kalau dia memang 1 minggu atau maksimal 10 hari itu dia katakanlah bergaul sama kucing itu tidak sakit, kemungkinan dia memang kuat. Paham ya? Jadi itu. Jadi masa inkubasinya adalah antara 3 sampai 1 minggu, maksimal 10 hari. Jadi 10 hari, amatin 10 hari dia nampak enggak dia ada sakit. Nah, apa nampaknya? Nampaknya dari mata berair. Ini sama dengan kemarin saya menerangkan penyakit mata pada kambing domba atau PINS atau yang disebabkan oleh Moraxella. Kalau kemarin bakteri Moraxella pada kambing domba, kalau ini chlamydia. Jadi matanya mulai berair aja. Nah, kalau mata ini sudah mulai berair, itu menandakan berarti dia terinfeksi dan dia imunitas rendah sehingga menjadi sakit. Nah, kemudian setelah matanya mulai berair bisa dua-duanya atau salah satu. Biasanya harus salah satu. Nah nanti kalau sudah berkembang baru dua-duanya. Biasanya hanya salah satu. Nah kemudian setelah itu kemudian biasanya mulai ada bersin. Cuma bersin ini bukan patokan karena penyakit flu lain pada kucing, contohnya namanya kalisivirus, itu kan flu pada kucing karena virus itu juga sama bersin. Nah, ini dia mulai bersin sama.
mulai bersin. Tapi yang paling spesifik menonjol gejalanya adalah mata berair kemudian bengkak. Lah, kalau berlanjut nggak diobatin, akhirnya dia memang menjadi pilek, tapi pileknya bukan pilek alisvirus, keluar cairannya ini juga warnanya bukan bening, tapi cairannya ini berwarnanya awalnya lebih kental dibandingkan pilek ya, lebih kental warnanya putih kekuningan, sampai kuning pekat, sampai banyak, sampai hidungnya ini penuh dengan lendir atau eksudat. Jadi lendir itu bahasa kita adalah eksudat. Jadi eksudat itu penuh lendir. Nah, ketika penuh lendir itu, itu mulai sesak nafas. Udah pasti sesak nafas. Kalau sampai ini sudah penuh, itu tandanya infeksi lebih dari 1 minggu. Lebih 1 minggu dari gejala. Jadi sakitnya lebih dari 1 minggu. Jadi kalau bohong ke dokter nggak bisa kalau saya. Ini baru kemarin nggak mungkin. Jadi kalau sudah sampai ini, kalau 3 hari paling baru berair misalnya. Jadi itu berarti lebih dari 1 minggu mulai gejala. Itu lama-lama akhirnya mulai sesak nafas dan terdengar. Nafasnya pendek, ngik gitu suaranya. Kalau pakai stetoskop suaranya ngik. Akhirnya kalau sudah begitu kurus, kemudian nafsu makan. Kalau nafsu makan mulai menurun dari awal dan mulai menurun, tapi mulai tambah hilang. Yaitu mulai dehidrasi sampai kurus, dan itu mulutnya sangat bau. Nah, sampai di mulutnya juga ada lendir pekat gitu. Mungkin pernah menemukan ya teman-teman ya. Sampai di mulutnya juga bau, itu chlamydiasis. Karena akhirnya radangnya, jadi awalnya mata, infeksi pernafasan sampai infeksi saluran pencernaan. Nah, itu pada mulut namanya radang rongga mulut atau stomatitis. Itu yang namanya chlamydiasis. Bisa dipahami sampai situ ya. Jadi chlamydiasis ini tingkat kematiannya ketika nggak diobati itu 100%, karena sakit nafas. Kenapa sakit nafas? Karena di dalam seluruh saluran pencernaannya sampai paru-parunya itu mengandung cairan. Jadi awalnya infeksinya hanya atas, ketika nggak diobati bablas sampai ke paru-paru. Jadi awalnya sampai hidung dulu, sinusitis namanya, radang lubang hidung. Kemudian sampai ke trachea, saluran sampai ke paru-paru. Makanya akhirnya bahasanya pneumonia. Radang paru-paru itu namanya pneumonia. Pneumonia. Makanya suaranya ngik gitu. Jadi kalau harus ada suara ngik pada nafas. Nah, kemudian setelah itu kalau demam ada di awal, nanti kalau demam hanya di awal, demam itu di infeksi awal itu demam. Kalau sudah sampai itu malah biasanya jarang demam. Tetapi moncong hidung ini kering karena di awal demam, kesananya dia dehidrasi karena tidak makan. Dan ini justru kalau yang pengalaman saya penyakit infeksi pada kucing ini untuk bakteri paling bahaya chlamydia ini. Karena parah. Nah, kalau ada virus, contoh parvovirus itu kan diare. Tapi chlamydia ini sangat parah lah. Nanti matanya kebutaan. Kalau dibiarkan menjadi buta. Rata-rata sampai buta. Ini chlamydiasis ini menyebabkan kebutaan pada mata kucing. Kemudian pengobatan. Kalau pengobatannya itu ini sebenarnya mudah. Karena termasuk hanya infeksi bakteri. Ini menggunakan antibiotik. Nah, antibiotiknya ini namanya atau antibakteri sulfatrim injek ya. Kalau yang injeksi. Ini dosisnya 0,5 mili 0,3 sampai 0,5 mili per 2 kg berat badan. Suntik. Ini diencerkan dengan aquades biar encer, tambah aquades biar enak, tambah
Aquades 1,5 mili. Jadi disuntikkan biar encer cepat terserap. Ini pengobatan. Ini antibiotik. Kemudian atau antimikrobas. Kedua, kemudian kita kalau sudah sampai eksudat gitu, nah ini menggunakan dexamethasone sebagai anti radang. Nah, dexamethasone injek. Ini dosisnya 0,1 sampai 0,2 mili per 2 kg berat badan. Nah, kemudian 3 multivit injek. Ini 0,5 mili per 2 kg berat badannya. Ini untuk apa? Untuk nafsu makannya biar normal, jangan sampai dehidrasi. Nah, kemudian ketika udah sesak nafas, ini menggunakan, kalau seandainya ini menggunakan yang oral juga ada namanya sulfalen oral. Jadi mau yang oral maupun injeksi, ini obatnya dosisnya sama, obatnya sama. Yang penting ini. Nah, kemudian kalau udah sesak nafas itu diberi obat sesak nafas namanya Respinal. Respinal injek. Angkasa namanya Respinal injek itu 0,1 mili per 2 kg berat badan. Nah, ini untuk biar eksudatnya keluar, nanti biar dia bersin keluar eksudatnya karena sesak nafas. Cuman obat ini hati-hati kalau tidak mampu dosisnya. Kenapa? Karena ini mengakibatkan jantung berdebar, bisa kalau kondisi sesak gitu bisa bahaya. Ini Respinal. Ini Respinal. Jadi Respinal itu artinya untuk respirasi. Ini obat sesak nafasnya. Nah, kalau pengobatannya awal ini langsung sembuh, sekali suntik juga sembuh. Kalau masih contohnya lagi bersin sama kemudian matanya baru berair, ini biasanya sekali suntik besok sembuh. Nah, tapi kalau sudah tadi seminggu lebih sampai kental gitu, ini juga diobatin jarang yang sembuh. Saya kalau sudah parah eksudatnya ini juga hati-hati, karena bisa langsung karena sesek ya. Nah, ini. Tapi kalau masih antara 3 masih maksimal 3 hari 5 hari ini sembuhnya cepat. Nah, nanti untuk mata kalau udah sampai itu biasanya matanya udah buta. Kalau udah 2 mingguan itu kan udah buta. Ya tetap harus diobatin. Kenapa? Ya biar tidak infeksi, tapi kebutaannya tidak bisa. Nah, makanya untuk mengobati mata ini butuh multivit ini. Karena di sini ada vitamin A, D, E. Nah, vitamin A ini kan untuk menumbuhkan sel-sel pada mata. Jadi ini multivit ini di samping untuk mengobati, untuk meningkatkan nafsu makan, juga untuk menyembuhkan peradangan pada mata, menumbuhkan sel-sel baru. Jadi awalnya kata sudah mulai putih, sudah mulai buta, bisa tumbuh kembali sel-sel yang baru. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah itu. Jadi ketika katakanlah bahasanya prognosa itu kemungkinan tingkat kesembuhan. Jadi kalau mengobati contohnya dia udah kurus, nafasnya udah ngik gitu, lah kemudian hidungnya udah penuh dan mulutnya bau, itu yang disampaikan pahit-pahitan itu hanya tingkat kesembuhannya 30%. Tapi kalau di awal baru bersin sama ini matanya, nah itu tingkat kesembuhannya itu sekitar 70% kebalikannya. Nah kemudian kalau untuk mata juga sama kita sampaikan. Kalau sudah 2 minggu, kemudian ini sudah besar, kemudian hitamnya juga 3 kecil, itu tingkat kebutaannya yang di atas 70%. Tingkat kebutaannya sudah 70% sampai ini keluar besar gitu konjungtivanya. Itu 7% kebutaan. Jadi ini biar istilahnya nanti tidak disalahkan oleh masyarakat. Tapi apakah harus diobati? Ya tetap harus. Karena kalau diobati ya nanti akan mengakibatkan infeksi yang berlanjut dan pasti kematian. Tapi artinya kemungkinan tingkat kesembuhannya harus disampaikan secara objektif dengan keadaan. Jadi
Pokoknya kalau udah mulut bau sama mata dibengkak itu berarti tinggal 30% tingkat kesembuhannya. Pokoknya tandanya mulut bau. Kalau di awal mulut belum bau. Nah, tapi biasanya kalau yang menderita sampai punya bau ini terjangkit pada kucing-kucing usia yang besar. Jadi usianya rata-rata di 6 bulan, 5 bulan. Tapi kalau kucing-kucing yang di bawah 3 bulan ini jarang sampai mulut bau. Tapi kalau tingkat kebutaan sama. Mungkin demikian yang saya sampaikan tentang penyakit mata dan pneumonia radang paru-paru yang disebabkan oleh Chlamydia psittaci atau Chlamydia felis atau yang kita sebut dengan penyakit chlamydiasis. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.